Loh. Gak bahaya tak, Coach Gerald Van den Burg rela begadang sampai subuh demi pilih sendiri pemain timnas U23. Emang ada apa kok sih sampai segitunya? Ada apa dengan timnas U23? Nonton sampai akhir, kalian bakal terkejut dan bangga. Nah, ini loh. 6 pemain timnas Indonesia tiba-tiba nganggur. Kok bisa? Tapi mereka bakal balik ke Liga 1 atau masih ngejar mimpi di Eropa? Siapa saja 6 pemain tersebut? Penasaran bukan? Yuk kita simak bareng. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke inti berita, yuk kenalan dulu sama pelatih yang satu ini. Gerald Van den Burg bukan pelatih kaleng-kaleng. Doi adalah mantan pemain top Belanda yang pernah angkat trofi Liga Champions bareng PSV Eindhoven tahun 1988. Sebagai pemain, dia pernah satu tim sama legenda kayak Ruud Gullit dan Frank Rijkaard, bro. Jadi jangan kaget kalau ekspektasi publik tinggi banget ke Van den Burg pas dia ditunjuk jadi pelatih kepala timnas U-Strip 23 Indonesia. Tapi uniknya Doi justru bilang gak kenal sama pemain Indonesia. Loh, terus gimana cara milih pemain? Nah ini yang bikin banyak orang angkat topi. Van den Burg ternyata gak main asal comot nama. Dia benar-benar nontonin pertandingan pemain-pemain muda Indonesia, bahkan sampai jam 5 pagi. Saya memilih semua pemain sendiri. Itu tidak mudah karena saya tidak mengenal para pemain. Jadi saya menonton banyak pertandingan bahkan sampai jam 5 pagi, ujar Van den Burg usai sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta. Jadi gak ada tuh istilah pemain titipan atau main karena nama besar. Semua murni pilihan pribadi Van den Burg. Doi nyari karakter pemain yang cocok buat bawa nama Indonesia, bukan yang cuma jago di atas kertas atau punya fans banyak di medsos. Pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U-Strip 23 ini dimulai sejak 20 Juni dan bakal berlangsung sampai 14 Juli di Jakarta. Jadi hampir sebulan full buat nyiapin tim yang solid jelang Piala AFF U-Strip 23 2025 yang digelar 15 hingga 29 Juli nanti. Van den Burg bilang dia pengen ngebentuk tim yang kuat dari segala aspek teknik, fisik, dan terutama mental. Doi pengen anak-anak Garuda Muda bukan cuma jago ngoper, tapi juga tahan tekanan, gak gampang panik, dan punya mental juara. Saya sangat senang dengan pemain-pemain yang saya pilih. Saya pikir mereka punya karakter untuk bermain bagi Indonesia, kata pelatih yang satu ini dengan penuh keyakinan. Soal tekanan dari luar, Van den Burg ternyata adem banget. Doi gak peduli omongan orang, termasuk yang bilang Indonesia adalah kandidat kuat juara. Saya tidak peduli siapa lawan kami. Kalau kalah, Anda tersingkir. Jadi kami harus fokus dan berusaha menang di setiap pertandingan. Mindset kayak gini yang bikin tim bisa fokus ke proses dan gak keburu jumawa. Meskipun kita tuan rumah dan dihuni banyak pemain Liga 1, Van den Burg ngajarin anak-anak asuhnya buat tetap rendah hati dan kerja keras di lapangan. Total ada 28 pemain yang ikut TC di Jakarta kali ini. Mayoritas emang pemain-pemain muda dari Liga 1. Tapi uniknya Van den Burg gak bikin agenda uji coba lawan tim lain selama pemusatan latihan. Loh, kenapa? Bukan karena gak niat ya, tapi karena rencana awalnya batal.
Lawan yang dijadwalkan uji coba ternyata membatalkan di menit-menit akhir. Tapi Vandenburg gak panik, dia tetap tenang. Saya punya beberapa rencana laga persahabatan, tapi lawannya membatalkan. Jadi kami harus bermain 11 lawan 11 antar pemain sendiri, tapi bagi saya itu bukan masalah. Saya bisa melihat semua pemain saya, katanya. Dengan latihan internal ini, dia justru bisa lebih fokus melihat chemistry antar pemain dan cara mereka merespons taktik yang dia terapkan. Cerdas juga sih. Piala AFF U-Strip 23 2025 bakal jadi ujian pertama buat Vandenburg bareng Garuda Muda. Indonesia bakal main di grup A bareng Brunei Darussalam, Filipina, dan rival abadi Malaysia. Gak bisa dianggap enteng, karena Malaysia sering jadi batu sandungan di kelompok usia ini. Tapi dengan persiapan yang matang dan pemain hasil seleksi ketat, peluang buat jadi juara terbuka lebar. Apalagi main di kandang sendiri, dukungan dari penonton bisa jadi kekuatan tambahan yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, keputusan Vandenburg buat milih pemain sendiri itu punya dampak besar. Artinya Doi benar-benar pengen punya kontrol penuh atas tim. Dia pengen pemain yang ngerti visi permainannya. Bisa dibilang ini awal revolusi pendekatan dalam pembinaan timnas usia muda. Mental profesional sejak dini lagi coba diterapin, dan itu dimulai dari pelatih yang disiplin dan berdedikasi kayak Vandenburg. Dengan persiapan yang makin serius dan pelatih yang punya prinsip kuat, timnas U-Strip 23 Indonesia punya peluang besar bikin sejarah baru di Piala AFF U-Strip 23 2025. Tapi semuanya butuh dukungan kita juga sebagai fans. Jadi yuk kita dukung penuh perjuangan Garuda Muda. Jangan lupa tonton semua pertandingan mereka mulai 15 Juli dan ramaikan stadion biar mereka ngerasa punya kekuatan ekstra. Komen di bawah menurut lo, siapa pemain paling potensial di skuad U-Strip 23 kali ini? Dan apakah Vandenburg bisa bawa pulang trofi pertama buat kita? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan berita-berita seru seputar timnas. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Kabar mengejutkan datang dari langit-langit sepak bola Indonesia, khususnya buat lo yang ngikutin perjuangan timnas Garuda. 6 pemain diaspora yang selama ini jadi tulang punggung skuad, malah sekarang gak punya klub. Iya bro, 6-6-nya lagi jadi free agent alias pengangguran sementara. Siapa aja sih mereka? Justin Hubner bek tangguh, mantan Wolverhampton Wanderers. Rafael Struijk striker muda eksplosif dari Brisbane Roar. Tom Haye maestro lapangan tengah ex Almer City. Saina Patinama bek kiri stylish ex Kas Open. Jordi Amat sang jenderal lini belakang ex Johor Darul Tazim. Nathan Chu Aon fullback cepat yang terakhir main di Swansea City. Nama-nama ini jelas udah gak asing buat pecinta timnas. Mereka semua punya peran penting saat Garuda menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi sekarang malah lagi cari-cari pelabuhan baru buat karier mereka. Pertanyaan besarnya adalah mereka masih mau bertahan di Eropa atau waktunya pulang dan bantu naikin level Liga 1? Di satu sisi, Eropa punya fasilitas atmosfer kompetisi tinggi dan tentu aja gengsi. Tapi realitanya, gak semua klub Eropa siap nerima mereka. Justin Hubner contohnya gak dapat perpanjangan di Wolves dan gak ada sinyal lanjut. Tom Haye juga gagal meyakinkan manajemen Almer City buat kasih kontrak baru. Situasi mirip dialami Nathan, Rafael, Saina, dan Jordi. Jadi, kenapa gak coba balik ke tanah air? Liga 1 sekarang udah makin ramai, makin banyak klub yang tertarik sama pemain naturalisasi, apalagi yang punya pengalaman Eropa. Tapi semua itu gak sesimpel yang kita kira. Sekarang kita ngomongin duit.
Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar 6 pemain diaspora ini lumayan bikin mikir panjang buat klub Liga 1. Tom Haye, 17,38 miliar rupiah. Jordi Amat, 11,30 miliar rupiah. Nathan Chu Aon, 6,08 miliar rupiah. Justin Hubner, 5,21 miliar rupiah. Saine Patinama, 4,35 miliar rupiah. Rafael Struijk, 2,61 miliar rupiah. Ini nominal gila buat standar Liga 1, bro. Walaupun kita udah lihat banyak klub mulai berani bayar mahal buat pemain asing dan naturalisasi, tapi tetap aja kesiapan bayar gaji dan bonus harus benar-benar kuat. Jangan sampai kayak yang udah-udah, baru setengah musim udah mulai drama soal tunggakan gaji. Kalau mereka mau pulang ke Indonesia, kira-kira siapa yang bisa dan mau ambil? Persib Bandung. Klub kaya basis fans besar, sering cari pemain top. Tom Haye cocok banget buat gantiin peran Mark Klok. Arema FC sedang bangun ulang tim, bisa jadi tempat buat Rafael Struijk unjuk gigi. Persija Jakarta punya dana dan ambisi gede, Jordi Amat bisa jadi jenderal lini belakang mereka. PSM Makassar, Saine Patinama bisa gantikan peran lini kiri yang mulai kehilangan greget. Bali United, gaya main mereka cocok buat Nathan Chu Aon yang agresif naik turun sayap. Borneo FC, Justin Hubner bisa jadi duet maut dengan pemain lokal, apalagi mereka doyan kasih menit ke pemain muda. Tapi lagi-lagi semua tergantung seberapa serius klub-klub ini dalam mengelola keuangan dan bikin pemain betah. Di Eropa mereka bersaing sama pemain dari seluruh dunia. Di Liga 1 mereka bisa langsung jadi bintang utama. Patrick Kluivert udah bilang, yang main reguler di klub bakal jadi prioritas di timnas. Kalau di Eropa gak dapet klub, mending balik dan tunjukin performa. Kalau pemain diaspora ini gabung, otomatis standar Liga 1 naik. Mereka bisa jadi contoh buat pemain muda lokal dan bikin kompetisi makin ketat. Main di negeri sendiri, dukungan fans pasti lebih terasa. Siapa sih yang gak mau ngerasain atmosfer GBK penuh nyanyian dukungan? Balik ke Liga 1 itu bukan cuma soal mau atau enggak. Banyak pertimbangan teknis dan personal. Misalnya gaya hidup mereka udah terbiasa hidup di Eropa. Adaptasi cuaca dan makanan. Keluarga atau pasangan mereka mungkin gak mau tinggal di Indonesia. Standar profesionalisme dan fasilitas latihan klub di sini masih jauh dibanding Eropa. Belum lagi tekanan fans dan media di Indonesia bisa jadi 2 kali lipat lebih keras. Kalau mereka milih bertahan di Eropa, berarti mereka harus siap bersabar. Mungkin harus ikut trial di klub-klub divisi bawah atau main di liga non-elit kayak Liga Belgia, Yunani, atau Timur Tengah. Tapi ingat, semakin lama mereka tanpa klub, semakin besar risiko mereka dicoret dari timnas. Karena sekarang timnas butuh pemain yang fit, on fire, dan punya jam terbang tinggi. Sekarang kita ada di masa krusial. Jendela transfer Liga 1 dan Eropa sama-sama bakal dibuka sebentar lagi. 6 pemain diaspora ini harus cepat ambil keputusan. Mau terus cari klub di Eropa dengan segala ketidakpastiannya? Atau balik ke Indonesia jadi bintang utama, bantu timnas, dan angkat pamor Liga 1? Pilihan ada di tangan mereka. Menurut lo gimana, Bolo? Mending mereka tetap ngotot di Eropa atau balik ke tanah air buat jadi bintang di Liga 1? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temen lo yang doyan bola, dan subscribe biar gak ketinggalan berita panas timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.